Yap, itu tadi mengenai sejarah beberapa negara atau sejarah pertama kali asbes itu ditemukan, asbestos. Sejarahnya sudah lama sekali. Ketika pertama kali menemukan, mereka sebut sebagai teknologi, sebagai perubahan era, sebagai untuk melindungi manusia supaya lebih baik lagi. Tapi tidak tahunya menyebabkan penyakit yang namanya mesotelioma. Secara asbestos merupakan mineral fibrosa yang secara luas banyak dipakai di dunia sejak lama. Terdapat banyak jenis serat asbes, tetapi yang paling umum dipakai adalah krisotil, amosit, dan krosidolit. Semuanya merupakan silikat magnesium berantai hidrat, kecuali krosidolit yang merupakan silikat natrium dan besi. Serat asbes bersifat tahan panas, dapat mencapai 800 derajat Celcius. Karena itu, sifat inilah maka asbes banyak dipakai di industri konstruksi dan pabrik. Selain itu, asbes relatif sukar larut, daya regam tinggi, dan tahan asam hanya amfidol. Karena itu kenapa asbes digunakan pada zaman dahulu? Karena memang asbes sangat kuat untuk suhu yang tinggi dibandingkan atap-atap yang lain. Sekali di udara, serat asbes menetap dalam jangka waktu yang panjang dan kemudian terhirup oleh manusia yang berada di sekitar. Ukuran dan bentuknya yang kecil menyebabkan serat asbes ini terperangkap di dalam paru-paru. Tahun 2010, International Consortium of Investigate Journalists (ICIG) mempublikasikan satu laporan berjudul Danger in Dust. Tadi ada videonya. Salah satunya itu adalah Danger in Dust pada tahun 1950-an. Konsorsium Jurnalis Investigate yang belakangan tahun 2016 terkenal dengan proyek Panama Papers. Ini menyampaikan laporan panjang dari 6 negara menyoal perdagangan asbestos sebagai salah satu serat penyebab kanker di negara-negara berkembang dan negara maju yang telah melarang atau membatasinya. Dalam laporannya, ICIG mengatakan a global network of lobby groups has spent nearly $100 million since the mid-1980s to preserve the market for asbestos, a carcinogen now banned or restricted in 52 countries. Dan investigasi yang dilakukan selama 9 bulan pada 2009, ICIG membongkar relasi mendalam antara kalangan industri, pemerintah, bahkan ilmuwan di negara maju untuk tetap memperdagangkan asbestos di negara-negara berkembang. Pada bagian kesimpulan hasil investigasinya, ICIG mengutip James Light mengatakan bahwa pada 2030 akan terjadi booming korban asbestos di dunia yang akan mencapai 10 juta orang. Debat soal bahaya asbestos masih terus berlangsung hingga saat ini. Ilmuwan terbelah antara mengatakan segala bentuk asbestos adalah berbahaya, berdebat sengit, dan saling berbantahan dengan ilmuwan lainnya yang risetnya dibiayai industri asbestos. Sebuah organisasi akademis internasional, The Collegium Ramazzini, yang didirikan tahun 1982 di Italia,
dan beranggotakan para ilmuwan kesehatan, pada 2010 mempublikasikan Asbestos is Still With Us, Repeat Call for a Universal Ban. Dalam publikasinya, Collegium Ramazzini mengatakan, all forms of asbestos cause asbestosis, a progressive, debilitating, fibrotic disease of the lungs. All forms of asbestos also cause malignant mesothelioma, lung, laryngeal, and ovarian cancer. All form of asbestos may cause gastrointestinal and other cancer. Streff et al. 2009. Pernyataan tersebut membantah posisi ilmuwan yang bernaung di bawah Chrysotile Institute pada tahun 2008 mengatakan bahwa Chrysotile atau asbestos putih yang terus diperdagangkan can be handled safely atau dalam kurung dapat digunakan dengan aman. Less hazardous atau lebih sedikit berbahaya ketimbang jenis asbestos lainnya. Bahkan Collegium Ramazzini dengan sangat yakin mengatakan bahwa pandangan Chrysotile Institute bahwa penggunaan asbestos dapat digunakan secara aman tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitulah mengenai asbestos, tentang perdebatan para ilmuwan yang sampai saat ini masih diperdebatkan apakah berbahaya atau tidak berbahaya. Salah seorang profesor epidemiologi dari Universitas McGill, Dr. J. Colbert McDonald, yang dikutip oleh ICIG, mengatakan bahwa asbestos adalah material berharga dan jika ada efeknya bagi kesehatan terbilang sangat kecil, trivial. It's very cheap if they try to rebuild Haiti and use no asbestos, it will cost them much more. Any health effects would be trivial, if any. Danger in the Dust, ICIG 2010. Ratusan publikasi Chrysotile Institute menyuarakan bahwa bahaya penggunaan asbestos dapat dikendalikan. Tidak mau kalah, Collegium Ramazzini juga mempublikasikan jurnal dan penelitian yang membantahnya dengan posisi controlled use of asbestos is a fallacy, termasuk menyatakan bahwa pekerja yang terpajan asbestos beresiko besar menderita kanker paru-paru dan mesothelioma. Mengutip pendapat Collegium Ramazzini 2010, asbestos dalam semua bentuknya adalah bahan yang berbahaya dan mengancam kesehatan manusia. 100-140 ribu orang pekerja yang berhubungan dengan asbestos meninggal akibat asbestos related cancer di seluruh dunia. Institut Nasional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Amerika, NIOSH, mengatakan 2 dari 5 orang meninggal akibat kanker disebabkan oleh asbestosis dari setiap 1000 pekerja. Sampai tahun 2009, lebih dari 2 juta ton asbestos diproduksi dan diperdagangkan ke seluruh dunia. 3 negara besar produsen asbestos adalah Rusia, China, dan Brasil, selain Kazakhstan dan Kanada. Hingga saat ini, perdagangan asbestos di dunia belum berhenti. Ancaman kanker paru-paru yang disebabkan oleh asbestos masih mengancam dunia, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Varian produknya sangat banyak, seperti kampas rem,
basket, pelapis pipa, hingga pakaian anti api masih menggunakan serat asbestos dan dikenal tahan api dan berserat kuat. Karena mineral dari asbes sendiri memang sangat tahan api. Jadi dia sampai 800 derajat masih kuat penggunaan apinya. Karena itu mungkin para pemadam kebakaran semuanya menggunakan baju pelindung dengan berbahan atau dengan serat asbestos. Ancaman kesehatan terhadap para pekerja masih terus mengintai mereka yang bekerja pada industri yang produksi asbes lembaran, pekerja tambang, ahli elektronik, ahli mekanik, pekerja baja, pekerja industri tekstil, dan lainnya. Serat asbestos sangat mudah untuk masuk ke tubuh kita karena seratnya tipisnya kira-kira 200 kali lebih tipis dari rambut manusia. Begitu ringan, mudah terbang dan terhirup masuk ke dalam tubuh kita. Karena serat yang sangat tipis dan tajam, maka serat itu bisa tertancap atau nyangkut di bagian tubuh dan bisa tinggal lama di dalam tubuh. Dengan berjalannya waktu, maka serat ini menjadi penyakit. Walaupun pada umumnya serat asbestos masuk ke dalam hidung, namun bisa juga melalui mulut, misalnya air yang diminum. Jadi apabila orang minum air dan kebetulan serat asbestos ada di dalam air tersebut, maka serat asbestos itu bisa masuk pencernaan, ke aliran darah, sekaligus ke aliran getah bening dan bisa ke bagian lain. Ketika asbestos masuk ke pernapasan, tidak akan melalui langsung ke paru-paru namun tersangkut di bagian larynx, pangkal tenggorokan. Kalau setelah sekian lama tidak juga bisa lepas, maka serat ini bisa menyebabkan kanker larynx. Tetapi kalau serat asbestos bisa lewat terus masuk ke paru-paru, maka setelah sekian lama akan menimbulkan guratan atau luka parut pada lapisan pleural, sehingga tidak bisa berkembang dan kempis, pada akhirnya mengganggu fungsi paru-paru. Bronchia. Di dalam paru-paru ada bronchia. Bronchia ini adalah batang tenggorokan yang masuk ke dalam paru-paru. Bronchia sebelah kanan dan bronchia sebelah kiri. Jadi masing-masing paru-paru ada bronchia. Lalu bronchia ini bercabang-cabang menjadi lebih kecil dan semakin kecil hingga berukuran mikroskopik dan jumlahnya ada jutaan. Kemudian dari cabang yang kecil ini akhirnya sampai pada cabang yang teramat kecil berukuran mikroskopik yang berupa kantung-kantung kecil yang disebut alveoli. Alveoli ini bertugas untuk memungkinkan oksigen dan oksidasi bergerak antara paru-paru dan aliran darah. Jadi kebanyakan asbestos akan berujung ke alveoli, karena alveoli berhubungan dengan saluran yang akan berhubung ke peredaran darah ke jantung melalui paru-paru. Esophagus adalah organ yang terdiri dari lorong berotot yang dimulai dari tenggorokan ke perut. Pada manusia biasanya panjangnya 18-25. Fungsinya adalah membawa makanan dan cairan yang tertelan. Ini akan dilewati oleh
serat dari asbestos ketika kita melalui pencernaan. Namun pada umumnya penyakit yang disebabkan oleh asbestos ada menjadi 4, yaitu asbestosis, penebalan pelapisan pleura, mesotelioma, dan kanker paru-paru. Asbestosis adalah luka parut pada paru-paru yang dikarenakan terekspos asbestos dalam jangka waktu lama. Luka parut ini dapat menghambat paru-paru untuk berkembang secara penuh pada waktu bernafas sehingga menyebabkan sesak nafas, kemudian secara drastis mengurangi kapasitas paru-paru. Pada akhirnya bisa menyebabkan gagal jantung. Walaupun asbestosis tidak termasuk ganas, tapi masih mematikan. Yang kedua adalah penebalan lapisan pleura. Penebalan lapisan pleura pada paru-paru yang umumnya ini terjadi setelah seseorang terekspos asbestos. Lapisan pada paru-paru menebal dan membengkak. Kalau kondisi ini memburuk, maka paru-paru akan tertekan yang akan menyebabkan sesak nafas jadi pendek, dan rasa sakit di dada. Yang ketiga adalah mesotelioma. Kanker mesotelioma tergolong langka dan hanya disebabkan oleh asbestos. Karena itu kebanyakan jika berhubungan dengan mesotelioma pasti penyebabnya adalah asbestos. Kanker ini bisa membunuh orang dengan cepat dan belum ada penyembuhnya. Menyerang membran yang melindungi paru-paru, organ tubuh di bagian perut dan jantung, yang menyebabkan parutan pada lapisan paru-paru dan lapisan sekitar bagian bawah alat pencernaan. Keadaan ini hanya bisa disebabkan oleh asbestos. Rongga dalam tubuh meliputi dada, abdomen atau perut dan jantung yang dikelilingi oleh membran yang dikenal sebagai mesotelium. Sel mesotelial membantu fungsi organ secara umum. Mesotelium khususnya sangat penting untuk organ yang pada umumnya bergerak seperti mengembang atau mengempis. Pada paru-paru, perut atau jantung, pelumasan dari sel mesotelial memungkinkan gerakan yang bebas terjadi di dalam tubuh. Cara berkembang kanker mesotelioma melalui sel mesotelium. Mesotelium merupakan membran serosa yang membentuk semacam lapisan yang menutupi beberapa rongga dalam tubuh manusia. Mesotelium dari dada, perut, dan rongga jantung umumnya disebut pleura, peritoneum, dan perikardium. Masing-masing grup dari sel mesotelial sangatlah penting bagi struktur tubuh dan untuk berfungsi. Mesotelioma terbagi menjadi 3: pleural mesotelioma, peritoneal mesotelioma, perikardial mesotelioma. Mengenai pleural mesotelioma adalah tumor ganas yang berkembang di pleura yang merupakan selaput paru-paru. Selaput ini terdiri dari 2 lapis membran serosa, yaitu di bagian luar lapisan paru-paru dan yang melekat pada bagian dalam dinding rongga dada. Peritoneal mesotelioma jenis kanker yang berkembang di peritoneum atau selaput perut yang merupakan membran serosa yang melapisi rongga abdomen dan meliputi rongga-rongga perut. Perikardial mesotelioma jenis kanker yang berkembang di perikardium yang merupakan membran yang membungkus jantung. Membran ini terdiri dari lapisan luar fibrosa dan 2 atau double lapisan dalam dari membran serosa. Di sini saya mau memberikan sebuah ketentuan atau syarat untuk mengikuti, bagaimana cara mengikuti giveaway dari saya.
Suatu saat saya akan memberikan giveaway dan saya akan kirim ke seluruh pelosok dunia, entah manapun kalian berada, asalkan kalian bisa menulis alamat itu dengan benar beserta kode pos sebuah negara dan alamat lengkap dan juga nomor telepon yang lengkap, agar untuk kurir yang mengirim supaya gampang untuk menemukan alamat Anda. Di sini saya akan memberikan sebuah ketentuan dan syarat dari giveaway saya. Saya akan memberikan beberapa giveaway, tidak tahu kapan dan tidak tahu barangnya seperti apa. Saksikan terus video-video saya, pastinya nanti akan ada pemberitahuan untuk giveaway. Syaratnya pasti akan ada di beberapa video-video saya, dan simak terus video saya, kalian akan tahu syarat dan ketentuan yang akan saya berikan untuk bagaimana cara untuk mengikuti giveaway saya. Jadi tetap terus simak video saya dimanapun itu dan kapanpun itu, dan di album apapun itu, di playlist apapun itu, entah di Facebook, Instagram, ataupun di YouTube. Jangan sampai lewatkan syarat-syaratnya. Saya akan memberikan sebuah video dengan acak, saya masukkan di beberapa video nanti untuk syarat-syaratnya. Jadi saksikan semua video saya, di situ ada syarat-syaratnya. Oke. Kita akan banyak membahas mengenai mesotelioma. Saya akan membahas nanti untuk pleural, peritoneal, perikardial, dan ada satu lagi. Mesotelioma pun juga bisa timbul di bagian ovarium pada wanita dan di bagian testis pada pria, yang dikenal dengan nama mesotelioma reproduksi, dan mungkin menjalar ke bagian lain. Walaupun kanker jenis ini umumnya ditemukan pada pria yang berusia lebih dari 60 tahun, namun mesotelioma ditemukan juga pada wanita dan anak-anak. Ini merupakan secondary exposure atau terekspos secara tak langsung, karena dulu tidaklah jarang untuk pria membawa pulang debu asbestos yang menempel pada tubuh dan pakaian mereka. Karena itu kebanyakan zaman dulu adalah para pekerja di bidang industri asbes atau berbahan asbes sangat banyak sekali, dan karena itulah mereka membutuhkan yang namanya lawyer atau attorney. Karena itu akan ada bahasan mengenai beberapa pekerja yang bagaimana beberapa pekerja membutuhkan pengacara atau attorney mengenai kesehatan mereka, mengenai tuntutan untuk kesehatan mereka terhadap para pemilik pabrik atau para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan asbestos. Yang keempat, mengenai masih tadi dari gejala atau akibat dari asbestos adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru yang disebabkan oleh asbestos mempunyai kesamaan dengan kanker yang disebabkan oleh rokok. Kanker timbul ketika sel di dalam tubuh mengalami mutasi, perubahan struktur pada gen yang menyebabkan pertumbuhan sel yang sangat cepat dan tak terkontrol. Kanker paru-paru terbentuk ketika sel kanker mendiami dan merusak sel yang sehat pada jaringan di paru-paru dan saluran udara. Bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Perubahan ini bisa juga tak terdeteksi karena tidak ada gejala dan juga tidak akan terlihat
oleh X-ray. Kanker paru-paru ini ada dua tipe. Yang pertama, kanker paru-paru sel kecil atau SCLC, kanker paru-paru non sel kecil atau NSCLC. Jenis tersebut di atas akan ditentukan berdasarkan bagaimana sel ini terlihat selama penelitian di bawah mikroskop. Masing-masing tipe dan stadium kanker paru-paru memerlukan jenis perawatan tersendiri. Kanker paru-paru sel kecil. Berdasarkan National Cancer Institute di Amerika, 15% dari semua kanker paru-paru adalah tipe kanker paru-paru kecil. Kanker paru-paru kecil mulai dari neuroendocrine. Ini merupakan sel epitelial khusus saluran nafas yang terbentuk secara solitary cell atau klaster yang disebut neuroepithelial bodies di paru-paru. Mereka berada di lapisan saluran pernafasan dari hidung ke tabung terkecil di paru-paru. Sel kanker paru-paru kecil ini bisa menimbulkan tumor besar, bisa bergerak melalui darah dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Sel kanker paru-paru kecil terutama berisiko untuk perokok berat atau perokok seumur hidup. Ada dua jenis tipe kanker paru-paru kecil. Mereka adalah small cell carcinoma dan combined cell carcinoma. Small cell carcinoma adalah sel yang paling umum dari tipe sel kanker paru-paru kecil. Bentuknya mirip dengan oat apabila dilihat di bawah mikroskop. Oat yang di sini diartikan adalah seperti Quaker Oats atau jenis tanaman semacam gandum yang biasa diolah sebagai sereal atau makanan untuk para biasanya para yang orang-orang rehab untuk masalah jantung, penyakit jantung. Kanker paru-paru non sel kecil. 85% dari semua kasus kanker paru-paru di Amerika adalah kanker paru-paru non sel kecil. Sel kankernya lebih besar dan berkembang lebih lambat dibanding kanker paru-paru kecil. Yang kelima, salah satu yang bisa disebabkan oleh asbestos adalah jantung. Akibat dari kanker paru-paru dan karena kurangnya kapasitas pada paru-paru, maka menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras lagi, mencoba untuk mengganti kekurangan oksigen, yang mana akhirnya bisa mendorong kepada gagal jantung. Mesotelioma juga menyerang bagian jantung, yaitu menyerang membran yang membungkus jantung. Tumor tumbuh dan cairan terus meningkat di sekitar jantung, menyebabkan palpitasi, degup jantung tak beraturan dan nyeri. Yang keenam, yang disebabkan oleh asbestos adalah kanker larynx. Kanker larynx bisa disebabkan oleh rokok, namun menurut penelitian di Amerika menyebutkan bahwa kanker larynx juga disebabkan oleh asbestos. Ketika serat asbestos masuk melalui mulut, maka serat tersebut bisa tinggal di dalam larynx, tenggorokan bawah. Karena larynx adalah tempat pita suara, maka gejala umum dari kanker larynx adalah sesak nafas yang berbunyi dan serak, atau merasa sakit tenggorokan, batuk yang terus-menerus, benjolan yang tumbuh di leher, nafas yang berderit bunyinya karena aliran nafas yang abnormal, rasa sakit di telinga juga perlu diamati sebagai gejala kanker larynx. Lalu bagaimana dengan imun sistem kita?